Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita bersyukur kita mau menyembah Tuhan, memuji nama Tuhan dengan pujian penyembahan hari ini. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Haleluya, salam saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari ini saya akan membawakan tema yaitu kasih yang memulihkan, dan bacaannya diambil dari Matius 1 ayat 18 sampai 20. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Apakah makna kisah Natal ini bagi manusia? Kelahiran Yesus Kristus oleh Roh Kudus di dalam keluarga yang akan dibentuk, yaitu keluarga Nazaret, keluarga Yusuf, saudaraku yang kasih Tuhan, yang pada waktu itu masih bertunangan dengan Maria." Ada beberapa hal yang sangat penting yang akan membawa kita kepada makna yang sebenarnya daripada Natal. Akar permasalahan manusia adalah ketidakutuhan. Apa artinya tidak utuh? Artinya manusia sebagai gambar Allah sudah rusak. Sudah kehilangan kemuliaan Allah. Disebabkan oleh dosa yang masuk dalam hidup manusia, dan itu mencemari, merusakkan manusia sehingga mempengaruhi hubungannya dengan Allah.
dan hubungan itu perlu dipulihkan. Nah, inilah caranya Tuhan memulihkan hubungannya. Hubungan untuk menjalin kembali hubungannya dengan manusia dengan cara dia menjadi manusia. Inkarnasi, dia menjadi daging. Maria mengandung dari Roh Kudus, lahirlah bayi, seorang anak yang dalam kandungan yang adalah dari Roh Kudus. Memang proses inkarnasi ini misteri. Firman Allah menjadi manusia. Tetapi ini menunjukkan keunikan Yesus Kristus. Dia adalah ilahi dari Roh Kudus, kekal, tapi dia manusiawi, lahir sebagai bayi. Penuh kasih, penuh kebenaran, kemuliaan sebagai anak tunggal Bapa. Karena permasalahan manusia zaman sekarang menjadi semakin kompleks. Pertanyaannya, apakah peristiwa ini masih relevan bagi hidup kita? Kalau kita melihat kisah Natal tadi, saudara, sebenarnya di dalam diri Yusuf terbersit kecurigaan. Dia percaya kepada kekasihnya, tetapi dia curiga. Mengapa? Karena istrinya yang tunangannya mengandung. Ya, dikatakan mereka baru bertunangan. Ya. Tetapi menurut adat mereka sudah pasti menikah. Ya. Dan mengandung. Dan saudaraku yang kasih Tuhan, sebagai seorang pria yang baik-baik, sebagai pria yang tulus, yang saleh, lebih baik dia akan meninggalkan diam-diam supaya Maria tidak malu. Tetapi bagi Maria sendiri ini adalah sebuah dilema juga. Karena itu malaikat perlu intervensi. Karena itu surga perlu intervensi. Dalam konteks ini. Karena bagaimana Maria menjelaskan kepada Yusuf sangat sulit. Karena dia sudah mengandung. Tetapi saudara, intervensi malaikat mengatakan bahwa yang lahir dari kandungan Maria adalah dari Roh Kudus. Ini adalah sesuatu yang satu-satunya di seluruh muka bumi ini. Sepanjang sejarah manusia tidak ada seorang pun yang lahir dari Roh Kudus kecuali Yesus Kristus. Saudara, kecurigaan Yusuf sirna. Kepercayaan Yusuf naik dan semakin tinggi. Dia ambil Maria sebagai istrinya. Dan dia rawat bayi itu. Menjadi anaknya sendiri. Karena itu Yesus sebut anaknya Yusuf dan Maria. Tetapi misteri ini saudara masih menjadi pertanyaan bagi banyak orang, karena ini menyangkut keilahian, ketuhanan Yesus Kristus, dan Allah masuk ke dalam dunia ini dalam wujud manusia. Saudaraku yang kasih Tuhan, percaya dan curiga, percaya dan tidak percaya. Ini yang menjadi problema dan masalah dalam kehidupan manusia sekarang ini. Saya mau bertanya kepada saudara, termasuk golongan orang yang percaya atau golongan orang yang tidak percaya. Ketidakpercayaan adalah dosa. Tidak ada iman adalah dosa. Curiga adalah dosa. Wah, mengapa Pendeta Yohanes ini begitu keras? Saya mengatakan yang sebenarnya. Karena pewahyuan ini adalah spesial. Pewahyuan ini adalah khusus. Sehingga dituntut suatu kepercayaan. Tidak dipaksakan, tetapi didorong, diajak, dimotivasi. Mari kita melihat peristiwa ini sebagai suatu peristiwa sejarah. Allah masuk ke dalam sejarah.
menjadi manusia dan sama dengan kita. Dan ini adalah pewahyuan yang luar biasa. Dan mengapa masih curiga? Mengapa masih tidak percaya? Saudaraku yang kasih Tuhan, suami dan istri akan menjadi pasangan yang serasi, seimbang, harmonis, dan lestari kalau mereka saling mempercayai dan tidak saling mencurigai. Saudara akan menjadi anggota keluarga yang baik, anggota masyarakat yang baik kalau saudara percaya kepada para pemimpin-pemimpin yang ada di atas saudara. Saudara akan menjadi murid dan mahasiswa yang baik kalau saudara percaya kepada dosen dan guru saudara. Kepercayaan itu penting. Dan kepercayaan mendatangkan rasa tenang. Kalau hari-hari ini saudara masih mencurigai Tuhan, saudara masih mencurigai dan tidak mempercayai Tuhan, dan membuat saudara hidup tidak tenang, tidak nyaman, karena saudara tidak percaya kepada Tuhan. Hati kosong, jiwa kosong, hidup kosong, dan masa depan menjadi sia-sia. Penganut paham materialisme mengatakan bahwa manusia itu hanya materi saja. Sesudah mati, nihilisme hilang semuanya. Tetapi saya mau menolong saudara untuk mempercayai Alkitab. Bahwa Allah ada, Allah peduli, dan Allah hadir di bumi ini. Dia menjadi manusia dan mau menyelamatkan saudara. Maukah saudara percaya kepada Tuhan Yesus Kristus? Masalah yang kedua saudara, yang berhubungan dengan kebutuhan untuk dipulihkan adalah masalah kecemaran atau pencemaran. Kalau mendengar kata pencemaran artinya kotor, artinya rusak, cemar. Pencemaran air, pencemaran udara disebabkan oleh polusi, pembakaran hutan, oleh pabrik-pabrik yang setiap hari bekerja, mesin-mesin, karbon dioksida, dan akhirnya terjadi pencemaran udara. Pencemaran manusia sama, yaitu kecemaran yang ditimbulkan dari hati yang jauh dari Tuhan, dari hati yang jahat, yang tidak percaya Tuhan. Dari hati manusia timbul pikiran yang jahat. Dari hati manusia timbul percabulan, timbul pencurian, pembunuhan, perzinahan, serakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Itu kecemaran, itu pencemaran. Dan dunia ini sudah cemar. Dunia ini sudah gelap. Dunia ini sudah tidak menyenangkan hati Allah. Dan Allah muak terhadap dunia ini. Tetapi Allah mau datang di tengah-tengah dunia yang gelap ini, tengah-tengah dunia yang cemar ini, Allah menjadi manusia, tinggal bersama dengan kita, orang berdosa. Skeneo, bertabernakel, berkemah. Menjadi sama dengan kita. Secara natur, Yesus adalah manusia sama dengan kita. Tapi secara personal, dia berbeda dengan kita. Dia adalah Allah yang menjadi manusia. Tidak berdosa, tidak bercacat. Sedangkan kita berdosa dan membutuhkan pemulihan. Saudara, hati yang cemar dipulihkan ketika saudara membuka hati untuk Yesus masuk dalam hidupmu. Yesus mencintaimu ketika engkau masih berdosa. Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita justru ketika kita masih berdosa. Dan Yesus Kristus mati bagi kita. Mati di tempat kita. Mati menggantikan kita. Saudara pengasih Tuhan, Natal adalah awal. Tapi misi Yesus bukan hanya lahir. Misi Yesus adalah menyelesaikan pekerjaan. Menyelamatkan saudara, supaya saudara dipulihkan,
dan tidak hidup dalam kecemaran, dalam dosa, tetapi di dalam kesucian dan kemuliaan. Saudaraku yang kasih Tuhan, masalah yang ketiga adalah problem perceraian. Mengapa orang lebih senang bertengkar, bercerai, berpisah? Padahal Tuhan menyatukan manusia, suami istri supaya hidup langgeng. Tapi kenyataannya banyak orang yang keluarganya rusak, tercerai-berai, dan masyarakat menjadi tercemar. Dan perceraian begitu marak. Dan hidup menjadi semakin susah dan tidak bahagia. Karena banyaknya orang yang sakit hati. Banyaknya anak-anak yang kecewa. Dan menjadikan masyarakat semakin tidak indah. Perceraian menjadi masalah. Perceraian antara Allah dan manusia sudah dijembatani dengan kedatangan Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus juga mau menyatukan seluruh elemen dalam masyarakat. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, keluarga kita akan utuh. Ketika kita mentuhankan Yesus, keluarga kita akan utuh. Ketika kita menjadikan Yesus sebagai kepala keluarga, keluarga kita akan utuh dan pulih. Kalau saat ini keluargamu tercerai-berai, Yusuf ingin menceraikan Maria, dilarang oleh malaikat. Dan saudara, kalau saudara mau bercerai hari ini, stop niat itu. Karena Allah tidak senang dengan perceraian. Allah senang dengan kesatuan. Allah sendiri sudah mau satu dengan manusia. Dan Allah mau supaya keluarga bersatu, masyarakat bersatu. Apapun perbedaan-perbedaan, dan perbedaan adalah keniscayaan. Kita adalah pluralitas. Berbeda-beda suku, agama, ras. Berbeda-beda tingkat sosial, pendidikan. Tetapi Allah dalam Yesus menyatukan yang kaya dan yang miskin, yang pandai dan yang bodoh. Masyarakat dari berbagai belahan bumi ini disatukan ketika percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Problem yang terakhir adalah problem spiritualitas yang tadi sudah saya katakan. Manusia di luar Allah tidak utuh, rusak, dan membutuhkan pemulihan, membutuhkan healing, kesembuhan, membutuhkan pemulihan supaya menjadi manusia yang utuh, yang tidak takut akan masa depan. Yesus datang memberikan jaminan hidup di masa sekarang dan masa depan. Yang percaya Yesus akan hidup yang sebenar-benarnya hidup, yaitu memiliki hubungan dengan Pencipta. Allah bukan ditakuti sebagai hakim, tapi Allah adalah Bapa yang penuh kasih. Saudara, maukah kerohanianmu dipulihkan hari-hari ini? Saudara merasa jauh. Tuhan, aku sudah tidak mau berdoa lagi. Tuhan, aku tidak mau beribadah lagi. Tuhan, aku tidak mau bersekutu dengan saudara-saudara seiman. Aku mau menjauhi ibadah. Aku mau meninggalkan Engkau, Tuhan. Sekarang kembali kepada Tuhan, bertobat. Karena Tuhan mau mengangkat saudara, menolong saudara, supaya saudara diutuhkan kembali kerohanianmu. Jangan takut. Seperti malaikat berkata kepada Yusuf, jangan takut. Tuhan berkata kepada saudara, jangan takut. Karena Tuhan mau menjaga saudara, mau melindungi saudara. Jangan takut apa kata orang. Jangan takut apa kata tetangga. Jangan takut apa kata orang lain. Percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara akan mengalami keutuhan. Waktu hari saya ketemu dengan seorang pria yang sudah parubaya. Dan dia mengatakan, Pak, saya mimpi tentang seseorang yang berjubah putih. Dan saya tidak tahu siapa dia. Kemudian dia menceritakan selanjutnya, dan saya mimpi bahwa dia mau menyelamatkan saya. Dan saya katakan selanjutnya kepada pria ini bahwa seorang yang Pak temui dalam mimpi adalah Yesus Kristus. Kalau ada di antara saudara yang pernah mimpi tentang seorang yang asing,
yang mengatakan mengasihi saudara, yang mengatakan dia mau mati bagi saudara, mau menyelamatkan saudara, namanya adalah Yesus Kristus. Dan saat itu saudara mengambil keputusan, Tuhan, aku membuka hati untuk Engkau memulihkan keluargaku, untuk Engkau memulihkan kepribadianku, memulihkan kerohanianku. Dan kasih-Mu itu menyentuh hidupku dan memulihkan hidupku. Kalau itu saudara, mari berdoa bersama dengan saya. Ya Tuhan Yesus, saya bersyukur karena Engkau datang membawa kasih, memulihkan hidupku, memulihkan keluargaku, memulihkan masa depanku. Aku membuka hati untuk Engkau, untuk kasih-Mu, untuk pengampunan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Tinggallah dalam hatiku, dalam hidupku, dan pimpinlah hidupku. Sebab aku telah percaya kepadamu dan tidak takut. Dalam nama Yesus, saya telah meminta semua ini. Amin. Kalau saudara sudah berdoa, percayalah bahwa Yesus mau bersekutu dengan saudara dan mau tetap bersama dengan engkau. Dia sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau dan tidak akan membiarkan engkau. Kita percaya kepada Tuhan Yesus. Sekali dan seterusnya, setia sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati.